Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu habibu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dan hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup, menikmati iman dan kemudian menjalankan ajaran-ajaran agama Islam ini dengan baik dan benar insyaallah. Itu semua akan mengantarkan tentu keselamatan kepada kita dan kebahagiaan. Sebagaimana dipesankan bahwa bagaimana mewujudkan tujuan hidup yang besar atau goals yang besar pada hidup kita, yakni hidup mulia dan kemudian mati pun dengan cara yang mulia tentunya itu. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dan mendengarkan terkait dengan nasihat Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu nasihat atau satu proses pencerahan kepada kita semua untuk mengarungi bahtera hidup dan kehidupan ini. Ya, oleh karena itu maka dalam sesi nasihat itu ada dua hal yang saya sampaikan nasihat itu. Yang nasihat yang pertama adalah wa hafiz zahra fa inna al uqbatal qaud, ya. Yang kedua adalah wa akhlisi amala fa inna nakida basir. Artinya kalau yang pertama itu janganlah kita kemudian over, ya. Janganlah kemudian kita menerima sesuatu dengan berlebih-lebihan, ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi adalah bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas dalam hidup. Karena itulah kemudian akan dinilai dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita tidak over dalam hal ini, bahwa ada orang ya sangat berlebih-lebihan misalnya, kemudian terlalu banyak yang kita lakukan, ada yang fokus, kemudian tidak ada yang berhasil, semua serba setengah-setengah, punasi tangga begitu ya, tidak memberikan totalitas kepada kita, sehingga hasilnya pun akan setengah. Sementara yang kita harapkan adalah bagaimana hasil yang maksimal dengan perilaku yang optimal, ya, perbuatan yang optimal melahirkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu nasihat ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita fokus, kita khusyuk ya, dalam ibadah, tentu fokus dalam pekerjaan, maka insya Allah akan hasilnya bagus. Ya, dengan demikian maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita geluti dengan penuh kesyukuran apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita mensyukuri maka jelas wa in ta'azan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Allah mempermaklumkan kepada manusia, siapa yang mensyukuri nikmatnya akan kutambah. Tapi siapa yang ingkari pada nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah amat pedih. Lihatlah di sekeliling kita, ya. Lihatlah di lingkungan kita misalnya. Bagaimana kemudian terjadi hal-hal fakta di lapangan, manusia tadinya bagus kelihatannya begitu ya, hartanya begitu tinggi, ya, jabatannya, tiba-tiba kemudian hilang semuanya, ya, hilang semuanya. Ini menjadi catatan dan menjadi pelajaran kepada kita yang tentu melihat kondisi itu, bahwa harus berhati-hati, harus memiliki kehati-hatian. Itu yang kita harapkan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menyemangati hidup kita. Jangan kemudian kita loyo, Bapak Ibu, ya. Kita bagaimana hidup yang mulia dengan semangat yang kuat. Ada waktu-waktu terbaik itu ketika kita mungkin ada waktu jeda, kita kemudian ingat lagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul lagi jalan terbaik. Ada masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dimanapun berada, pemirsa yang saya muliakan, mari kita selalu bersemangat menyemangati hidup kita dengan penuh harapan. Jadi masih ada hope-nya, ya, selalu ada hope. Sebutkan kalau boleh saya sampaikan, ada sebuah peribahasa menyatakan begini, learn from yesterday, ya, kita selalu belajar, kemarin selalu belajar, jangan berhenti, ya. Life for today, bagaimana kita hidup yang baik pada hari ini, jadi selalu baik.
hope for tomorrow. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan, tidak ada dina petu harapan, petu sumange, ya, tapi selalu ada harapan. The important thing yang pasti bahwa is not questioning. Selalu kita belajar, selalu bertanya, selalu berdiskusi. Selalu ada diskusi kebaikan. Ada halaka-halaka yang kita bangun, dari situ kemudian menumbuhkan dan mengembangkan nilai keilmuan itu sehingga mampu kita wujudkan dalam kehidupan ini. Maka wahafiz zahra fa innamal uqbatal qaud mampu terwujud dalam dimensi hidup yang kita rasakan. Jangan overdosis, yang begitu kita. Jangan overacting, jangan over berlebih-lebihan. Pokoknya innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, itu yang menjadi frame kita, itu yang menjadi entitas poin kita. Nah, kemudian nasihat yang terakhir adalah wa akhlisi amala fa inna nakil basir. Ya. Jadilah orang ikhlas. Ya, jadilah orang tulus. Jadilah orang-orang yang mampu memberikan kebaikan kepada siapapun. Ya, apa yang kita berikan kepada orang, usahakan bahwa itu adalah bagian dari sebuah keikhlasan, bagian dari sebuah ketulusan. Ya, kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, nah, bagaimana mewujudkan ikhlas ini, ya, bagaimana mewujudkan tulus ini, tentu punya peran kita semua. Bagaimana membangun hati yang terbuka. Ya, karena kalau orang mengatakan begini, ikhlas itu susah, Pak. Ya, tulus itu berat. Tapi sesungguhnya kalau kita jalani sesuatu yang mudah, sesuatu yang agak bisa dilakukan dengan baik dimanapun kita berada, di kantor misalnya, ya. Kalau orang ikhlas itu kan menumbuhkan sifat disiplin, ya, menumbuhkan sifat amanah, ya, menumbuhkan sifat adaptif, ya, kolaboratif, ya, kemudian harmonisasi, menumbuhkan sifat loyal. Jadi keikhlasan itu, karena begini, saya bekerja bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Saya pegawai negeri, saya pegawai BUMN, saya pegawai swasta, semua karena Allah. Dan insya Allah saya akan dimonitor oleh 2 malaikat yang disebut dengan waskat, penguasai malaikat. Apa itu? Malaikat rakib, malaikat atid, yang akan mengawasi saya, melihat saya apa yang saya lakukan. Sehingga saya selalu berbuat yang terbaik. Every time is the best. Karena saya dipantau oleh malaikat. Saya tidak perlu dilihat oleh auditor, tidak perlu. Tetapi pemantauan itu adalah malaikat. Insya Allah dengan demikian, maka saya akan bekerja secara maksimal dan optimal, dan hasilnya pun akan memberikan kebaikan. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun berada, demikian saya kira, dan jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan setelah ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.